Assalamualaikum, Tante. Kita dari tim Gunadarma kelompok 4 akan memaparkan nih apa aja proyek kita yang udah kita progresin, yang udah sampai di titik ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjut sama teman saya, Mas Gusuma. Paling ini Bu Muna untuk website sendiri ini alhamdulillah udah selesai dari mulai tampilan, terus juga sistem database, sistem pembukingan, terus sistem approval, sistem pembuatan paket, kategori, sistem pembuatan akun, sistem hapus akun. Alhamdulillah sudah dibuat sistem scheduling juga untuk tanggal. Dan selanjutnya kita akan melakukan testing untuk implementasi websitenya terhadap admin dari Moon Event. Di sini kebetulan adminnya ada Kakak Aura. Boleh diperkenalkan? Saya dengan Aura Nisrina. Oh iya, oke. Admin dari Admin Moon dari Event. Moon Event. Sama Mas Edi ya? Iya. Ada Mas Edi. Oke. Selanjutnya sebelum itu gimana Bu Muna kesan pesan dibuatkan websitenya? Iya, senang banget. Terima kasih banyak buat tim Gunadarma kelompok 4 ya. Karena website ini penting sekali buat usaha seperti kita, wedding organizer dan pengelolaan gedung. Dengan adanya website ini memudahkan customer untuk mencari tahu apa itu gedung yang dikelola untuk misalnya acara-acara wedding, seminar, produk launching, seminar, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan wedding organizer. Jadi para calon-calon pengantin dalam mencari tahu wedding organizer yang ada baik di Depok, Jakarta ataupun Jabodetabek, mereka bisa tinggal search, terus find out, mencari tahu, terus deal or no deal deh gitu. Jadi terus terang Bu Muna terima kasih sekali dengan tim kalian ini yang progresnya cepet banget ya, dari kita ketemuan pertama sampai sudah jadi gitu. Berarti alhamdulillah, maksudnya Bu Muna nanti sebisa mungkin akan menggunakan website yang kami buat, yang sudah dibuat dan dioperasikan oleh ya terutama Bu Muna sendiri dan juga para admin. Betul. Ya mungkin selanjutnya akan kita lakukan testing dan implementasi dari website terhadap admin. Ini Kakak Aura ya. Oke, boleh langsung dilakukan. Aura bisa di sini. Sebelah sini. Bisa gabus. Ini dulu dikit. Di sini ada dua perspektif. Yang pertama ada perspektif sebagai admin atau pengelola, dan juga ada perspektif nanti sebagai klien atau customer. Yang dimana di sini bisa dilihat untuk kita berbasis mobile atau HP nanti, jadi tampilannya kita perkecil buat mempermudah nanti di HP-nya, jadi nggak pecah-pecah gitu ya Mas Edi. Di sini di atas ini ada logo Moon Event, terus ada ucapan welcome. Lalu di sini ada tombol untuk login dan logout. Di sini nih tombol login dan logout. Di sini ada logo Moon Event, di sini ada jargonnya Your Partner Event Solution. Dan di sini ada kategori yang dimana sudah disetujui oleh Bu Muna, ada 3 kategori. Ada sewa gedung JGU, ada WO, dan juga ada paket acara. Di bawah sini ada wedding package recommendation atau paket nikah rekomendasi. Di sini dimunculkan 3 yang paling direkomendasikan, yang sesuai yang sering dipesan oleh customer gitu. Nah, yang di bawah sini ada our vendor atau vendor-vendor yang bekerja sama dengan Moon Event, yang nanti ini bisa digeser terus sampai habis gitu. Lalu di sini ada about us, ada our admin team, our WO team, dan di bawah ini seluruh paket nanti akan ditampilkan di bawah. Tuh. Terus di sini ada 3 menu ya, 3 menu. Yang pertama ini menu home untuk home, lalu ada menu schedule sama menu profile. Nah, 2 menu ini harus login terlebih dahulu untuk customer. Jadi baru dia nanti bisa melihat untuk menu schedule dan menu profile. Menu schedule itu menu yang dimana di dalamnya berisi
hasil transaksi dari antara customer sama admin, yang dimana nanti deal or no dealnya itu ada di bagian schedule, dan customer itu nanti bisa melihat apakah statusnya itu sudah sukses, decline atau ditolak, atau masih pending, masih belum diolah atau dikonfirmasi oleh pihak admin. Nah, untuk di profile sendiri itu berisi profile dari si customer itu, mulai dari nanti ada email, nomor telepon, nama, dan juga fotonya. Nah, di sini Mas Edi boleh sebagai klien dulu mencoba untuk membuat akun. Silakan Mas, boleh dipencet sign up. Sorry, maaf, bukan. Ini sign in, sorry. Ini udah login di bagian admin. Ke sign up dulu, Mas. Sini. Nah, ke bagian ke bawah ini. Nah, don't have account, kalau misalnya belum punya account, pencet sign up. Nah, di sini Mas boleh tulis nama, nomor telepon, misalnya siapa. Sini mulai dari ini berarti ya? Iya, ke atas. Dari Nah, iya. nama Nama misalnya siapa? Misalnya Edi Kurniawan. Oke. Terus nomor telepon misalnya berapa? Terus alamat email. Boleh email dummy, boleh email beneran. Nggak apa-apa. Enggak, lama nggak buka email sini. Email passwordnya sendiri mau gimana, ini di apa saja. Oke, yang di bawah confirm passwordnya dulu. Udah. Kalau mau lihat boleh lihat situ. Kita tutup mata sebelum. Iya. Bukan namanya. Udah, bentar Mas. Yang ini apa? Sorry. Tadi apa? Kenapa dia ulang lagi? Karena belum dipilih avatarnya. Sorry. Iya, boleh diisi lagi, Mas. Lalu ini isi dulu avatarnya, boleh foto apa aja sih sebenarnya. Foto ini boleh. Aduh, sorry. Tadi namanya siapa? Lagi boleh. Boleh, Mas. Sorry. Ini udah. Ingat namanya. Nah, itu ya. Chat. Oke. Ini Kungkiawan bener. Kurnia. Itu ada N. Nah, siap Om. Bawa. Oke. Ininya apa saja? Bisa Bu. Pencet dulu. Sorry. Nah itu ya. Oke. Passwordnya ini hapus dulu. Kalau Pak inget lagi Pak. Tahu nggak? Pencet lagi sorry. Nah ya. Oke, langsung sign up. Nah, dia bisa langsung masuk ke akun klien. Nah, di sini tanggal reservasi itu ya. Iya, tanggal reservasi.
Nah ini untuk kategorinya sendiri ya Mas Edi. Di sini ada 3 kategori. Tadi sewa gedung, JGU, terus ada WO dan juga paket acara. Untuk 2 kategori yang sewa gedung JGU dan juga WO itu nanti di bagian pemilihan vendor dia tidak tersedia karena konfirmasi dari Bu Muna, info dari Bu Muna kalau sewa gedung dan WO itu biasanya orang-orang hanya misalnya dia mau sewa gedung, dia sewa gedung aja. Kalau catering dan lain-lainnya dia bawa sendiri gitu. Dan begitu juga untuk WO. Tetapi kalau untuk paket acara nanti bisa dilakukan pemilihan vendor-vendor yang diinginkan gitu. Nah Mas Edi boleh ke salah satu kategori, terserah mau yang mana, mau yang Kita ke sewa gedung misalnya. sewa gedung. Iya, Contohnya. Nah ini paketnya, boleh dipencet aja di sini. Sini langsung Ditekan. ya. Ya boleh. Nah di sini terlampir detail. Nah ini berikut nih foto-foto, ini nama paketnya, ini nama lokasinya di mana. Terus juga nih about package atau deskripsi paket, ini bisa di read more, turunin ke bawah pakai 2 jari maaf. Ya gitu boleh. Ya boleh gitu. Nanti misal yang ada yang mau diperbaiki mungkin di bagian about package-nya, terus ada yang mau ditambahkan misalnya gitu Mas, atau ada yang kurang atau malah cukup gitu, itu bisa disampaikan ke kami, nanti akan diubah sesuai dengan keinginan admin dan juga perusahaan Univa. Buat package kalau untuk yang lecture ini yang bisa kita sediakan cuma di panggung hiburan. Panggung hiburan. 2x3 meter. Oh panggung hiburan ada ya Mas? Ada. Oh, oke. Panggung hiburan sama tambahan. Terus untuk Dicatat ya Bang. nah ini ada technical meeting nih 1 kali. Oh technical meeting itu 1 kali. Oke. Technical meeting 1 kali. Ini 1 kali. Itu acara stadium oke. Panggung utama ini by vendor. Panggung hiburan 2x3. Kursi standar 100. Species daya listrik sound system oke nggak ada dia by vendor. Umum pendidikan vendor. Oke sama ini aja sih tambahannya yang Oh, iya, technical yang meeting. tadi. Tetap ada technical meeting 1 kali. 1 kali. Oke. Untuk charge vendor sendiri udah benar Mas? Dekor, catering, terus dekor, catering, foto, entertainment. Oh iya, maaf. Entertainment belum. Iya kurang satu ya entertainment. Entertainment Oke. atau musik 500.000 500.000 ya. Oke. sama Ke sini lagi Mas. Oke. paling tambahnya itu untuk yang di 300 Paket ini ya 300 spek ya. 300 spek. Oke. Akan kami note, kita tulis. Oke, paling itu aja ya Mas Edi ya. Itu terus Ada lagi yang mau ditambahin? untuk yang di ballroom dia Oh. udah ada untuk presentasinya yang ini belum? Oh, contohnya kalau yang buat contohnya ballroom. lebih ke paket yang nikah sih Mas. Pakai ini Yang kalau yang sewa gedungnya belum dimasukin untuk paketnya, tapi nanti secepatnya bakal dimasukin. ini kan yang 300 spek. Nah untuk yang di ballroomnya yang 600 ke atas karena memang itemnya dia berbeda nih yang di sini nih. Oh di situ berbeda. Sesuai yang di price list, tapi sesuai yang di price list itu kan Mas. Cuma untuk yang di 600 spek ke atas kemungkinan kalau untuk yang wedding biasanya, tapi kalau untuk yang wisuda dia di 400 ke atas. Kalau untuk yang wedding biasanya sih mulai dari 600 ke atas. 600 kalau ke untuk atas. yang wedding. Oh iya, oke. Untuk yang room only atau sewa gedung aja sih biasanya. Oh iya. Oke, baik. Karena nanti di sini itemnya berbeda. Dari kapasitas ruangan, terus ruang rias juga namanya berubah di lecture room 6. Panggung utama kalau yang di ballroom kan pasti nanti dia dapat, panggung hiburan dapat, kursi standar juga berbeda, daya listrik berbeda, VIP parkir juga berbeda, sama technical meeting itu tetap ada satu. Tetap ada 1 kali. Ya, oke. Sama detail harga untuk cas vendornya nih Beda-beda. beda-beda. Dia 2 kali lipat dari yang ruangan lecture room untuk yang 300 spek. Iya. Kalau untuk lighting tetap sama di 1 juta, cuma untuk yang dekor, catering, foto sama musik dia 2 kali lipat dari ini. Iya, oke, baik. Tapi mungkin mau dilihat dulu yang di bagian paket itu, Mas. Sip. Kita back
Itu tombol backnya tadi mas. Ini paket. Yang paket. Nih tadi ini yang 300 nih yang lecture ya. Nah kalau yang di ballroomnya sendiri, ini kalau mau dilihat sini mungkin. Nah untuk ruang rias dapatnya cuma satu, lecture room 6. Lecture 6 ya? Oh oke. Lecture 6. Lecture 6 oke. Terus Additional overtime-nya bener mas? benar 1,1 juta. Oh itu paling kurang spasi ya ini. Nah ini dapatnya makeup room plus 4 sih. Plus 4 standing mirror, oke. Ya hampir sama kayak yang pakai 300 spek tadi. Cuman lebih ke upgrade aja gitu ya mas? Ya, oke. Oke, kursi benar sebanyak 250. Terus daya listrik 10.000, toilet, tempat parkir. Oh ini yang paket ya? Iya ini paket. Siap sebentar. Kalau untuk yang paket berarti benar ini dapatnya 2. Oh 2. Oke. Ini 2 benar. Makeup room. Nah ini tetap 4 tadi. 4 standing mirror. Standing, kursi benar 250. Selebihnya sih hampir sama, ini berarti sama yang di press list hard copy berarti ya? Iya. Paling yang note itu aja sih yang di atas tadi tuh. Lebih ke yang buat JGU Ballroom, lebih ke upgrade sedikit mungkin ya daripada yang. Kalau tadi kan yang baru harga ruangan saja yang 300 spek, berarti nanti ada satu lagi tuh yang buat 600 spek. 600 spek. Oh ya oke. Oke baik Mas Edi akan kami note. Mungkin di tampilan yang ini ada yang mau dibenarkan, mungkin nanti di bagian sini mau ditambahkan apa kalau yang misalnya paket, karena ini kan kita tampilkan terutama bagian panggung ya, panggung stage. Nah paling ini kan fotonya stage semua ya, lebih ke pelaminan. Berarti nanti sama posisi tengah sama posisi sisi kiri atau sisi kanan. Jadi ketahuan yang tampilan ballroom dan pelaminannya, tampilan di tengah jalur jalan. Terus satu lagi nanti tampilan dari samping sisi kiri atau sisi kanan. Atau mungkin denahnya nanti ya Mas Edi, boleh di share nanti ke saya mungkin ya. Oke. Yang di sini mungkin udah cukup ya Mas? Sini udah sih, kayaknya udah. Nah mungkin selanjutnya kita beralih ke bagian booking. Kita akan melakukan booking. Untuk harganya sendiri ini tampilan harga normal gitu ya Mas. Tapi kalau untuk confidential nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian WhatsApp. Admin ya. Diubah ke admin gitu. Dia bakal melakukan chat ke WhatsApp admin yang nantinya bakal ditentukan. Nah boleh pencet ke book ya, boleh Mas. Berarti nanti pas untuk finishingnya berarti yang untuk 225 juta ini nggak ada berarti ya? Ini sebenarnya sih bukan 225 juta per pack itu kan berarti kan satu ya? Berarti bukan 225 juta per satu orang, tapi cukup di 225 juta. Oke, baik. Berarti sama ini ya? Iya, kita langsung seumpama cek book now. Nah ini untuk tanggalnya sendiri Mas. Silakan misalnya dipilih salah satu kecuali di tanggal yang merah-merah ini. Nah ini kebetulan kita kemarin testing untuk tanggal yang ketika dipilih dan sudah di approve itu nanti di sini tidak akan bisa dipilih. Tapi kalau misalnya dia dipilih, dia belum di approve atau dia di decline oleh bagian admin, nanti dia di bagian tanggal ini dia masih bisa dipilih gitu. Nah ini silakan Mas mau dipilih tanggal berapa, biasanya kan di hari Sabtu Minggu ya biasanya. Nah kalau untuk yang deadline untuk booking boleh kasih saran? Iya boleh. Nah berarti nanti kan kalau untuk di sini memang biasanya kalau lebih enaknya untuk reservasi itu enakan mungkin langsung ke adminnya. Kenapa? Karena di sini ada 2 reservasi.
Oh, iya. Satu untuk acara kampus, satu untuk acara wedding. Wedding. Nah, khawatirnya karena memang kalau untuk yang dari Moon sendiri itu dia reservasinya harus ke kampus dulu baru di input. Khawatir kalau untuk acara kampus itu mereka langsung input sendiri tanpa memberitahuan ke Moon Event. Jadi khawatir ketika di sini kosong tapi di kampus ada. Nah, itu berarti kan nanti akan ada double booking. Iya. Kalau untuk reservasi saran sih memang harus langsung ke sini aja. admin. Jadi dia langsung bisa menanyakan tanggal yang dipilih itu available atau enggak. Biasanya kalau available berarti bisa langsung dibook, tapi kalau enggak biasanya dari admin untuk sarankan mungkin yang di tanggal-tanggal terdekat di bulan tersebut. Karena memang kalau untuk yang di sini untuk reservasi kelemahannya adalah ketika dari ada acara kampus yang internal, sifatnya internal, itu tidak diberitahukan ke Moon Event, tapi kita harus cek metrik dulu. Dan itu untuk cek metrik berarti kan memang jika ada perubahan dari kampus kita harus input dulu. Berarti memang ada harus update mungkin setiap harinya untuk ngecek dari tanggal yang tersedia. Yang di website, Tapi kalau seumpama dari klien langsung terhubung ke admin, nah itu bisa di cross check langsung berarti tanpa harus kita cross check ke reservasi kampus dulu. Memang untuk kelemahannya di situ kalau untuk reservasi yang website mungkin kalau untuk yang book no tanggal itu memang kalau kan berarti ini kan tetap harus ada konfirmasi ke admin kan berarti ya. Nah, berarti kalau untuk yang di sini poin utamanya memang dia harus konfirmasi dulu langsung ke admin. Kalau dia untuk pemilihan tanggal langsung katakanlah di sini kalau memang ini kan belum ketahuan ya selanjutnya apa kalau seumpama di sini dia langsung klik tanggal terus langsung dia mau book secara pribadi otomatis memang nggak bisa. Tetap harus ke admin langsung. Biasanya paling itu aja sih kalau untuk yang namanya book tanggal. Paling mau nambahin aja Mas, mau ngejelasin gitu. Untuk yang book tanggal sendiri, misal kita juga udah kemarin kita pikirin rembukin bareng-bareng juga sama dosen juga. Untuk booking tanggal sendiri Mas, itu yang pertama pasti kan booking online gini ya. Dan nanti ini akan dilanjutkan ke chat WA admin. Dan tanggal yang tadi dipilih itu belum 100% terbooking. Jadi di sini belum merah seperti ini Mas. Nah, kalau merah seperti ini syaratnya ada dua. Yang satu sudah disetujui admin dan admin sudah melihat matriks. Yang kedua misal ada kunjungan offline nih Mas. Nah, nanti di sini kita akan ngebuat akun tersendiri, akun admin untuk memesankan lewat sini sendiri Mas. Jadi biar data di matriks itu tanggal yang di matriks itu sudah terbooking, yang di sini juga jadinya tinggal bisa dipilih. Seperti itu. Dan juga misal ini kan kita milih di tanggal 21, ternyata di tanggal 21 misalnya ada wisuda dari SMA 1 Depok misalnya seperti itu. Nah, nanti kan dia tetap harus konfirmasi ke admin. Nah, paling di situ Mas. Jadi misalnya dia ternyata adminnya ternyata di tanggal ini sudah ada jadwal di JGU, jadi tidak bisa melakukan booking paket di sana gitu. Nah, nanti admin akan mendecline atau menolak reservasi dari si klien itu. Nah, nanti si klien itu tergantung dia mau melanjutkan memilih tanggal lain gitu, atau dia dia nggak jadi milih gitu, paling gitu. Karena di sini nanti atau reschedule gitu. Nah, ini misal Mas mau pilih di tanggal berapa dulu misal gitu. Berarti kan berarti kita seumpama ini dua-dua sudah terisi gitu kan contohnya ya. Berarti karena pilih tanggal 15 berarti langsung book now gitu. Langsung book now ya. Nah, di sini untuk detail wedding package-nya. Untuk venue-nya yang pasti karena perusahaan ini mengelola JGU Ballroom terutama nanti venue-nya bakal dimasukkan JGU Ballroom dan juga lecture ya. Lecture akan ada 2. Cuman di sini baru 1. Nah, ini bisa dipilih Mas. Boleh Mas? Ini bisa dipilih, sorry. Berarti misalnya catering. Contoh misalnya mau pilih yang mana? Contoh yang dia untuk dekorasinya misalnya Andayu. Misal atau ini berarti ada not tambahan aja sih untuk yang dekorasi. Dekorasi berarti ada Satuwira, Alamanda, Ginto sama Mutia, ada 4. Ada 4. Ini Ginto udah ada Mas. Ya, tambah 2 Ginto, Demon, Pesona Alamanda, Satuwira yang berarti yang pojok sana tuh
Ada Pesona Alamanda, satu Wira, tambah satu lagi Mutia. Mutia. Oh iya, oke. Mutia Decoration berarti 1, 2, 3, 3, 4, 5 ya 5 total. ya, oke. Total 5. Kalau Andayu dia lebih ke makeup berarti. Oh, Andayu dia lebih ke makeup. Oke, nanti lebih akan ke dihapus. makeup. Gitu. Dia untuk dekornya nggak ada ya, Mas ya? Dekorasinya Dia kalau di sini lebih ke yang makeup lebih aja. ke makeup untuk masuk paketnya dia. Oh ya, oke. Oke, Baik. sekarang contoh kita ambil Ginto. Gitu. Terus umpamanya, nah ini kita coba untuk yang Andayu. Andayu, MC. Oke, kita masuk di Prayitna contohnya. Voice Music, oke. Foto, oke kita ambil coba contoh. Langsung confirm gitu Confirm, ya. iya. Nah, selanjutnya ada di halaman check for confirmation. Tapi di sini ada link WA-Mi yang bisa dipencet langsung nanti ke WA-nya admin. Nanti dia bakal langsung ke admin. Adminnya nanti bisa siapa Mbak Aura ya, atau Mas Edi sendiri, atau nanti ada Mbak Lucy. Nah, nanti nomornya nanti bakal dimasukin ke salah satu di codingan websitenya, gitu. Nah, misal contoh dipencet link WA-nya Mas, karena ini masih testing, ini nanti bakal masuk ke WA saya terlebih dahulu. Lanjut berarti ini ya? Ya, coba nggak nih lanjut? Iya boleh, open chat boleh, lanjut chat juga boleh. Nah, dia bakal langsung ke sini. Iya, ini tutup aja. Ini WA saya Mas. Mana nih? Ini tutup aja. Iya, tutup aja. Oke. Langsung balik lagi ke WhatsApp. Ini ke sini. Mana? Sorry, ke atas. Iya. Ke yang ini. iya, tab. Oke. Ini bisa cek reservasi. Cek reservasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk schedule di dalamnya udah ada tanggalnya, nama ininya dan status. Nama paketnya dan juga statusnya. Ini statusnya masih pending kan Mas? Nah, ini bisa dilihat langsung pencet aja Mas. Nah, di sini bisa dilihat untuk total. Nah, ini namanya bener kan? Mas Edi Kurniawan, emailnya ini, nomornya sekian, paymentnya sekian, dan untuk catering yang dipilih, decoration dan lain-lainnya ada di bawah sini. Nah, sementara di bawah sini kemarin Bu Muna baru minta dimasukin nomor Bu Muna sama Bu Lucy, mungkin nanti akan dimasukkan nomor Mas Edi dan juga Mbak Aura ya. Oke. Kita back. Ini kalau di bagian klien kita selesai sampai sini Mas. Sampai kita menunggu konfirmasi dari bagian admin. Kalau untuk tampilan dari yang tadi chat WhatsApp, nah itu dia bentuknya seperti apa? Langsung ke nomor. Jadi kayak Mas mau ngechat ke maksudnya ke berarti langsung masuk ke nomor WhatsApp itu. WhatsApp itu. Enggak, berarti kayak kita baru mulai WhatsApp yang enggak ada kata-kata lain maksudnya yang apa itu enggak ada. Enggak ada. Berarti langsung kayak kita nomor baru aja nomor baru. Ya, gitu. Iya. Paling nanti di situ bisa disetting untuk kata-kata awal ya. Misalnya kayak welcome, selamat datang, event bla bla bla. Terima kasih telah melakukan reservasi bla 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 gitu, misalnya gitu. Anda telah memilih paket yang ini seperti itu. Paling seperti itu, Mas. Nah, ini kita selesai untuk di bagian klien atau customer. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian admin. Nah, untuk admin sendiri ini dibuat password khusus dan email khusus. Untuk emailnya super@admin.com dan untuk passwordnya 123. Oke. 3 kali berarti tuh ya? Iya, 123. Nanti ini bisa diganti secara berkala perihal keamanan. Oke, kita sign in. Tadi Mas Edi melakukan reservasi di bulan Februari 15. Tanggal 15. Nah, di sini sudah masuk tetapi belum terkonfirmasi. Nah, jadi nanti misalnya di sini ada tiga konfirmasi. Tapi ternyata di sini kita sistemnya yang DP duluan dan yang di-approve duluan. Nah, di tanggal 15 ini kan. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya sendiri, di sini ada tanggalan. Ini nanti di dalam sini ada acara-acara yang dimasukkan. Ya. Oh iya, dan juga ini bisa diklik untuk yang dipilih tadi. Misalnya kayak Mas Edi ini kan namanya nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa diklik. Ini nama eventnya apa, nama paketnya apa, dan juga siapa yang mesen. Itu bisa dilihat untuk namanya, nama paketnya dan siapa yang pemesannya. Udah bener ya Mas? Lalu untuk yang di bawah ini untuk perhitungan revenue dari sementara ketika pemesanan, misalnya kan tadi 225 juta, maksudnya untuk laporan ke bagian owner misalnya ke Bu Muna gitu. Ini nantinya bisa di-download, tapi sementara ini belum bisa di-download untuk laporan per tahunnya. Dan juga ini di sini ada pie chart
paket dari kategori, dihitungnya dari kategori. Iya. Jadi seberapa banyak orang yang pesen paket, yang sewa gedung, dan sama yang WO. Dan juga nanti di bawah sini selanjutnya akan kita buat pie chart untuk seberapa banyak orang yang memilih vendor yang dipilih, jadi seberapa banyak, jadi bisa dilihat juga buat laporan ke atasan. Ini seperti itu Mas. Nah ini untuk dashboardnya. Dan kalau di sini untuk pembuatan kategori, pembuatan, menghapus dan juga edit kategori. Tapi kalau Bu Muna sendiri maunya seperti ini untuk kategori, jadi saya sarankan nggak usah diubah. Nah ini untuk membuat, mengedit, menghapus paket. Nah di sini bisa membuat paket, bisa dipencet di sini. Lalu di sini untuk mengedit paket, misal ada nama atau ada perubahan harga, itu nanti bisa ditampilkan di sini. Dan juga di sini ada approval atau mengelola ACC paket, ACC setiap paket. Nah itu ada di sini. Tadi Mas Edi pilih pernikahan 500 undangan yang ini kalau salah. Yang tanggal 15 Februari yang ini. Benar namanya Mas Edi. Terus apa date-nya tanggal 15 Februari, emailnya edivanessa1521@gmail.com. Untuk nomornya juga sudah tertera dan juga untuk paket detailnya ini udah bener ya Mas yang tadi yang dipilih. Nah di sini statusnya masih pending, sama seperti status di bagian klien. Nah kalau kita approve di bagian sini, ini contoh Mas Edi deh approve. Nah dia akan berubah menjadi status sukses. Di bagian package booking Mas boleh tekan bagian sini Mas. Nah di sini juga bakal sukses. Dan untuk di bagian paket yang ini tadinya pending, boleh di refresh Mas. Nah dia juga akan sukses. Nah ketika Mas misalnya mau pilih tanggal lain, mau pilih paket lain untuk booking di tanggal itu, coba boleh Mas. Serah Mas mau ini ke back aja sini. Nah, back bawah. Tadi apa? Serah mau paket apa dari kategori yang mana terserah Mas. Misalnya ini boleh diklik aja Mas. Nah boleh di ibu. Nah kita pindah ke Februari. Nah tanggal 15 sudah terbooking. Nah jadinya dia tidak bisa dipencet. Tapi kalau yang masih pending dia nanti masih bisa dipencet. Tapi kalau di booking dia udah nggak bisa dipencet. Seperti itu Mas. Seperti itu. Paling itu, dan juga di tab terakhir lupa ngasih tahu. Tadi kita selain ada chat WA, ada juga chat bot. Jadi chat selain WA. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Bisa ngelakuin sama admin nanti. Nah, si admin itu nanti bakal masuk untuk mengelola chat itu ada di sini untuk menjawabnya. Kita menggunakan pihak ketiga yaitu Crisp App. Nah, nanti bakal dijawab dari sini. Contohnya gitu. Nah, nanti misalnya kita tulis di sini siapa? Ping misalnya. Nah, sini nanti bakal tuh visitor baru. Nah, sini nanti kita bisa balas misalnya P misalnya gitu. Nah, nanti untuk tampilan yang di bagian kliennya akan masuk seperti itu. Nah, ini kebetulan masih pakai nama saya. Nanti untuk Muniven bisa diubah namanya sesuai dengan nama perusahaan itu Muniven. Paling gitu aja Mas untuk website-nya yang saya sudah tampilkan. Oh, sorry. Ini untuk apa yang schedule yang tadi itu bisa dilihat di sini. Ini yang tadi. Nah, untuk profile itu bisa dilihat di sini. Nah, namanya di sini misalnya ada yang mau diganti, misalnya bisa di-save, update password juga, atau misalnya kita setelah melakukan event gitu, kita mau delete account, itu kita juga bisa melakukan di sini, bisa di-delete. Dan untuk apa logout sendiri, itu caranya kita tinggal ke sini lalu logout. Nah, paling seperti itu Mas. Mungkin ada tambahan atau masukan buat website Muniven mungkin dari segi tampilan atau gimana Mas? Paling nanti lebih update untuk yang paket database. Database dari kalau untuk database sudah ya. Lebih ke data-data internalnya untuk Simun sih. Jadi nanti dari update untuk dari nama vendor-vendornya.
terus harganya sama fasilitas paling itu. Jadi nanti pas klien untuk cari tahu atau ngeklik untuk buat lihat paket, nanti itu hampir sama kayak yang sudah kita cetak atau hard copy-nya. Itu aja sih tambahan untuk itunya. Berarti nanti untuk yang tadi sistem tanggal berarti udah terjawab. Jadi nanti tetap ada konfirmasi ke admin berarti ya. Oke, berarti nanti secara tidak langsung berarti ada sistem konfirmasi dulu berarti ya. Oke, sip. Nah, ini untuk database Munivent sendiri, Mas. Ini dari semua database. Kalau untuk booking di sini ada package booking. Nah, ini semua booking yang dilakukan oleh klien. Nah, di sini bisa dilihat database-nya semua terrecord di sini dari mulai tanggal semua. Terus juga misalnya dari entertain, misalnya venue, nanti mau ditambahkan kalau untuk lecture ya, nanti bisa ditambahkan. Kita akan kasih semua dan juga ini menggunakan aplikasi manage database namanya di Beaver. Nanti bakal kita setting di komputer admin, masing-masing admin. Nah, nanti admin bisa melakukan database secara real time online, bisa saling push, saling pull gitu, kayak gitu, Mas. Nah, ini juga nanti misalnya mau laporan ke owner gitu, kita ke bagian booking, nah ini nanti bisa dikasih ke owner, misalnya ada yang sukses, ada yang decline dan segala macam. Itu database-nya semua ke-record di sini, kayak gitu. Paling gitu, Mas. Sip. Mungkin ada saran buat kita sebagai anak muda pengembang website, kedepannya kita harus apa gitu, Mas? Saran, masukan. Untuk yang di sini yang udah dipresentasikan sih cukup jelas ya, terutama untuk ke user berarti cukup gamblang, cukup jelas juga untuk presentasi segala macamnya. Nah, paling nanti tinggal lebih ke finishing yang kurang-kurangnya aja sih. Paling dari dari segi fasilitas, package dan lain-lainnya lebih ke finishing itu aja sih. Kalau sih untuk yang kekurangannya itu aja sih paling itu. Oke. Kalau Mbak Naura, dari kakak ada sama mungkin ada yang mau ditambahkan gitu, Kak, dari segi tampilan apakah sudah cukup? Maksudnya kalau kakak dari segi dari perspektif klien apakah sudah cukup, dari perspektif sebagai admin atau pengelola apakah sudah cukup dari tampilannya? Cuman yang tadi aja sih yang admin, maksudnya buat ngechat dari bookingnya harus konfirmasi dulu nanti ke adminnya. Iya, gitu. Takutnya bentrok dan terjadi double booking gitu ya, Kak ya? Betul. Oke. Bisa kita back. Nah. Oke. Paling itu aja ya, Mas Edi dan juga Kakak Aura. Terima kasih telah mempercayakan pembuatan website ini kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila kita sering banyak minta ketemuan, sering banyak pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan lah. Terutama salam juga buat Bu Muna, terima kasih udah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 dalam pembuatan website. Ya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Kita dari kelompok 4 undur diri, nanti untuk segala-galanya untuk dari website, database dan lain-lainnya akan kita instalasi di komputer masing-masing. Siap. Gitu. Oke, Mas Edi, makasih ya, Mas. Sama-sama. Ya, kita tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.